Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi analisis break-even point. Sebelumnya, perkenalkan kami dari manajemen A 2020. Halo, perkenalkan nama saya Meidi dengan NIM 7311420001. Perkenalkan, saya Horatunisa, NIM 7311420003. Perkenalkan, nama saya Friska Nurmaniska, NIM 7311420011. Perkenalkan, saya Putri Mustika Sari dengan NIM 7311420015. Perkenalkan, nama saya Tiara Lianti, NIM 7311420112. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait apa itu break-even point atau yang sering disebut juga sebagai BEP. Dalam istilah akuntansi, BEP disebut juga dengan analisis titik impas, yaitu sebuah kondisi di mana besarnya jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pengeluaran yang diterima dari hasil penjualan. Total laba dan rugi berada di posisi 0 titik. Apa itu artinya? Artinya, pada titik ini, perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun mendapat keuntungan. Berikut adalah manfaat dari BEP. Yang pertama, menjadi pedoman bagi perusahaan atau pebisnis guna memberi nilai investasi secara tepat dan dapat mengimbangi biaya produksinya. Yang kedua, menjadi bahan analisis perusahaan guna mengetahui nilai transaksi atau jual beli sahamnya, serta proyeksi finansial perusahaan dan perencanaan anggaran. Yang ketiga, menjadi patokan untuk menentukan margin. Dan yang keempat, membuat pebisnis lebih jeli dalam bidang usahanya dan terus melakukan inovasi agar bisa terus berkembang. Yang selanjutnya, kami akan memberikan contoh perhitungan analisis BEP untuk satu jenis produk dan untuk multiple produk. Analisis yang pertama adalah BEP pada satu jenis produk, yaitu produk gerabah. Untuk contoh soalnya adalah perusahaan Asri Gading merupakan perusahaan yang memproduksi gerabah, di mana diketahui data sebagai berikut. Produk yang terjual sebesar 500 unit dengan harga per unitnya adalah Rp60.000. Biaya variabel sebesar Rp20 juta dan biaya tetapnya sebesar Rp5 juta. Untuk menghitung laba operasi atau operating income, kita memerlukan rumus seperti berikut. Penjualan dikurangi dengan biaya variabel dikurangi dengan biaya tetap, di mana di sini laba yang digunakan adalah laba sebelum bunga dan pajak. Berikut ini adalah perhitungan penggunaan laba operasi pada analisa BEP dengan menggunakan CVP atau cost volume product. Rumus yang digunakan adalah penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Seperti yang diketahui pada soal sebelumnya, untuk penjualan sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp60.000 akan mendapatkan Rp30 juta, yaitu dari hasil perkalian 500 unit dikali Rp60.000. Lalu dikurangi dengan biaya variabel sebesar Rp20 juta akan menghasilkan margin kontribusi sebesar Rp10 juta. Dan dikurangi dengan biaya tetap sebesar Rp5 juta akan mendapatkan laba operasi sebesar Rp5 juta. Jadi, dari data soal yang diketahui tadi, maka nilai laba operasinya adalah Rp5 juta. Lalu, bagaimana perhitungan untuk break-even pada unit? Berikut adalah cara perhitungannya. Namun sebelumnya, perlu diketahui bahwa perhitungan BEP pada unit di bawah ini berasal dari soal yang sama dan menggunakan rumus yang sama pula seperti di soal-soal sebelumnya. Nah, pada kondisi BEP, maka laba operasinya adalah 0. Maka di sini kita tuliskan 0. Sama dengan penjualan sebesar 60.000 kali unit didapatkan dari 30 juta dibagi 500 unit. Dikurangi biaya variabelnya 40.000 kali unit didapat dari 20 juta dibagi 500 unit. Dan dikurangi dengan biaya tetap sebesar 5 juta. Kemudian 60.000 kali unit dikurangi 40.000 kali unit adalah 20.000 kali unit dikurangi 5 juta. Unitnya adalah 5 juta dibagi 20.000, hasilnya 250 unit. Ini artinya
Untuk mencapai BEP, maka perusahaan Asri Gading harus menjual produknya sebanyak 250 unit gerabah. Dan untuk membuktikan apakah BEP pada unit memang benar 250 unit adalah sebagai berikut. Penjualan sebesar 250 unit dikali dengan 60.000 adalah 15 juta. Dikurangi biaya variabel didapat dari 250 unit dikali 40.000 adalah 10 juta. Maka penjualan dikurangi dengan biaya variabel akan menghasilkan margin kontribusi sebesar 5 juta. Kemudian dikurangi dengan biaya tetap sebesar 5 juta sehingga laba operasinya adalah 0, maka terbukti bahwa perhitungan BEP pada unit yang menghasilkan 250 unit gerabah adalah benar. Berikut ini adalah simulasi Excelnya. Diketahui bahwa biaya variabel per unit sebesar 40.000, harga jual produk sebesar 60.000, dan biaya tetap sebesar 5 juta. Kita dapat mengetahui bahwa jika kita menjual produk 50 unit dengan fixed cost 5 juta, artinya jika kita menjual produk berapapun, maka biaya tetapnya akan selalu 5 juta. Untuk variable cost-nya dapat dihitung dengan variable cost per unit sebesar 40.000 dikali dengan 50 unit, hasilnya sebesar 2 juta rupiah. Untuk total cost-nya dihitung dengan fixed cost sebesar 5 juta ditambah dengan variable cost sebesar 2 juta, sehingga total cost-nya hasilnya senilai 7 juta rupiah. Di bagian penjualan atau sales dihitung dengan price 60.000 dikali dengan 50 unit, hasilnya senilai 3 juta. Kemudian profit atau loss dihitung dengan sales dikurangi dengan total cost-nya. Salesnya 3 juta dikurangi dengan total cost 7 juta, hasilnya akan minus 4 juta rupiah. Artinya jika kita menjual 50 unit maka akan mengalami kerugian sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya, pada saat menjual produk 250 unit, profit atau loss-nya tidak ada, artinya tidak untung maupun rugi. Hal ini yang dinamakan break even point atau BEP. Kemudian, saat menjual 400 unit, fixed cost-nya tetap senilai 5 juta, variable cost-nya dihitung dengan variable cost per unit 40.000 dikali dengan 400 unit, hasilnya sebesar 16 juta. Untuk total cost-nya dihitung dengan fixed cost sebesar 5 juta ditambah dengan variable cost sebesar 16 juta, sehingga total cost-nya hasilnya senilai 21 juta rupiah. Di bagian sales dihitung dengan price 60.000 dikali dengan 400 unit, hasilnya senilai 25 juta. Kemudian profit atau loss-nya dihitung dengan sales dikurangi dengan total cost. Salesnya 24 juta dikurangi total cost 21 juta. Hasilnya sebesar 3 juta rupiah. Artinya, jika kita menjual 400 unit, maka akan mendapatkan profit sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya yaitu target laba. Pada topik kali ini kita akan mencari target laba yang diharapkan oleh perusahaan. Berikut ini merupakan contoh soal agar kita dapat memahami topik bahasan kali ini. Jika perusahaan Asri Gading mengharapkan laba sebesar 16 juta, maka berapa unit yang harus dijual? Laba yang diharapkan oleh perusahaan adalah 16 juta. Perhitungannya menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu laba operasi sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Aplikasinya 16 juta sama dengan 60.000 dikali unit dikurangi 40.000 dikali unit dikurangi 5 juta. 21 juta sama dengan 20.000 dikali unit, maka unit sama dengan 1050. Artinya, jika perusahaan Asri Gading ingin memperoleh laba sebesar 16 juta, maka perusahaan harus menjual sebanyak 1050 unit gerabah. Berikut ini adalah bukti perhitungannya. Dengan penjualan 1050 unit gerabah dengan harga 60.000, maka penjualan totalnya adalah 63 juta. Biaya variabelnya 42 juta, maka margin kontribusinya sebesar 21 juta.
dikurangi biaya tetap 5 juta, maka dari itu laba operasinya sebesar 16 juta. Pendapatan yang ditargetkan sebagai persentase dari pendapatan penjualan. Berikut ini adalah contoh soal untuk memahami materi yang dibahas ini. Jika perusahaan Asri Gading mengharapkan laba operasi sebesar 10% dari pendapatan penjualan, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Persentasenya 10% atau sama dengan 0,1. Perhitungannya menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu laba operasi sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Aplikasinya yaitu 0,1 dikali 60.000 dikali unit sama dengan 60.000 dikali unit dikurangi 40.000 dikali unit dikurangi 5 juta. 6.000 dikali unit sama dengan 20.000 dikali unit dikurangi 5 juta. 14.000 dikali unit sama dengan 5 juta. Unit sama dengan 357. Artinya, jika perusahaan Asri Gading ingin mencapai target laba 10% dari pendapatan penjualannya, maka perusahaan harus menjual sebanyak 357 unit gerabah. Kemudian kita akan menghitung break-even point dalam satuan mata uang. Kali ini kita menggunakan mata uang rupiah. Langkah pertama yang harus dicari adalah rasio margin kontribusi. Penjualan sama dengan 30 juta. Biaya variabel 20 juta. Untuk mencari margin kontribusi, penjualan dikurangi biaya variabel dan menghasilkan 10 juta rupiah. Untuk mencari laba operasi, margin kontribusi dikurang biaya tetap sejumlah 5 juta rupiah dan menghasilkan laba operasi 5 juta rupiah. Selanjutnya untuk mencari rasio penjualan yaitu 30 juta dibagi 30 juta dikali 100 dan menghasilkan rasio penjualan 100%. Untuk mencari rasio biaya variabel 20 juta dibagi 30 juta dikali 100 dan menghasilkan 66,67%. Untuk mencari rasio margin kontribusi adalah 10 juta dibagi 30 juta dikali 100 dan menghasilkan 33,33% atau 0,33. Setelah kita mengetahui rasio kontribusi margin, maka kita akan mengetahui berapakah pendapatan penjualan yang disyaratkan untuk mencapai break-even point. Rumusnya adalah laba operasi sama dengan penjualan dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap. Laba operasi 0 sama dengan penjualan min rasio biaya variabel dikali penjualan min 5 juta. 0 sama dengan penjualan 1 min 0,67 min 5 juta rupiah. Penjualan 0,33 sama dengan 5 juta rupiah. Penjualan dicari dengan 5 juta rupiah dibagi 0,33 dan menghasilkan 15.151.515. Artinya, perusahaan harus menjual sebesar 15.151.515 untuk mencapai break-even point. Target laba dan pendapatan penjualan. Contoh soalnya, berapa banyak pendapatan penjualan yang harus dihasilkan perusahaan untuk memperoleh laba sebelum pajak senilai 16 juta dengan total biaya tetap 5 juta dan rasio margin kontribusi 33,33%. Dari soal tersebut diketahui bahwa EBIT sebesar 16 juta dan total biaya tetap 5 juta serta rasio margin kontribusi 33,33%. Maka sales dapat dihitung dengan total biaya tetap 5 juta ditambah dengan EBIT sebesar 16 juta dibagi dengan rasio margin kontribusi 33,33%, maka hasilnya senilai 63 juta. Artinya, untuk mencapai laba 16 juta, maka perusahaan Asri Gading harus menjual produk senilai 63 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan membahas multiple product analysis. Di sini ada contoh soal yaitu perusahaan Wahyu Kencana menjual 2 produk buku, yaitu komik dan novel, di mana diketahui data sebagai berikut.
Untuk komik, penjualannya sebanyak 1.000 unit dengan harga per unitnya sebesar Rp30.000, biaya variabel Rp5 juta, dan biaya tetap Rp500.000. Lalu untuk novel, penjualannya sebanyak 2.000 unit dengan harga per unit sebesar Rp35.000, biaya variabel Rp10 juta, dan biaya tetap Rp1.200.000. Selanjutnya, sesuai data pada soal sebelumnya, maka dapat diketahui total unit penjualan dari komik dan novel yaitu sebanyak 3.000 unit, total harga per unit dari komik dan novel sebesar Rp65.000, total biaya variabel sebesar Rp15 juta, total biaya tetap sebesar Rp1.700.000, dan total nilai penjualan sebesar Rp100 juta. Selanjutnya, dari nilai-nilai tersebut, kita akan menghitung BEP keseluruhan untuk multiple produk. Nah, berikut ini merupakan rumus break-even point untuk multiple produk. Di sini kita akan mencari BEP keseluruhan dari komik dan novel. Rumus BEP keseluruhannya yaitu total fixed cost dibagi 1 min buka kurung total variable cost dibagi total penjualan tutup kurung. Atau bisa juga menghitung BEP keseluruhan dengan total fixed cost dibagi MIR total. MIR itu marginal income ratio total atau contribution margin ratio. Di sini rumus yang akan kita gunakan untuk mencari break-even point keseluruhan yaitu rumus total fixed cost dibagi 1 min buka kurung total variable cost dibagi total penjualan tutup kurung. Sesuai data yang telah diketahui sebelumnya, total fixed cost dari komik dan novel yaitu Rp1.700.000 dibagi 1 dikurangi buka kurung total variable cost-nya sebesar Rp15 juta dibagi total penjualannya sebesar Rp100 juta, sehingga diperoleh break-even point keseluruhan untuk komik dan novel yaitu sebesar Rp2 juta. Lalu selanjutnya kita akan mencari break-even point dari masing-masing produk komik dan novel. Yang pertama untuk break-even point komik yaitu fixed cost-nya sebesar Rp500.000 dibagi 1 min total variable cost-nya Rp5 juta dibagi total penjualan Rp30 juta, sehingga break-even point untuk komik sebesar Rp600.000. Lalu break-even point untuk novel fixed cost-nya sebesar Rp1.200.000 dibagi 1 min buka kurung total variable cost sebesar Rp10 juta dibagi total penjualan Rp70 juta, sehingga break-even point untuk novel sebesar Rp1.400.000. Selanjutnya, kita akan membahas the profit volume graph atau grafik volume profit. Grafik volume profit itu grafik yang mencerminkan hubungan antara profit atau laba dengan sales volume atau volume penjualan. Nah, contoh soalnya yaitu perusahaan Wahyu Kencana memproduksi produk buku dengan data sebagai berikut. Untuk total fixed cost-nya Rp1.700.000, variable cost per unitnya Rp5.000, dan selling price per unitnya Rp33.333. Sebelum kita membuat grafik volume profit, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari persamaan laba operasi. Rumus dari laba operasi yaitu selling price dikurangi variable cost dikurangi total fixed cost. Selling price-nya yaitu telah diketahui di soal sebelumnya sebesar Rp33.333 dikali X atau unit, dikurangi variable cost sebesar Rp5.000 dikali X atau unit, dikurangi total fixed cost sebesar Rp1.700.000. Untuk selling price dan variable cost kita jumlahkan terlebih dahulu sehingga hasilnya Rp28.333. Lalu persamaan laba operasinya yaitu Rp28.333 dikali X atau unit dikurangi Rp1.700.000. Selanjutnya dari persamaan laba operasi tadi, maka kita akan mencari break-even point. Untuk mencari break-even point yaitu sama dengan Rp1.700.000 dibagi Rp28.333, sehingga hasilnya 60 unit. Untuk titik koordinatnya berarti pada sumbu X yaitu 60 dan sumbu Y-nya 0. Menentukan titik koordinat selanjutnya menggunakan X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini kita substitusikan ke persamaan laba operasi, sehingga Y sama dengan Rp28.333 dikali X atau X-nya 0 dikurangi Rp1.700.000, sehingga hasilnya min Rp1.700.000. Untuk titik koordinatnya berarti sumbu X itu 0 dan sumbu Y-nya min Rp1.700.000. Lalu untuk menentukan titik koordinat selanjutnya menggunakan nilai Y sama dengan Rp1.700.000. Rp1.700.000 ini merupakan profit atau laba operasi, sehingga Rp1.700.000 sama dengan Rp28.333 dikali X
min Rp1.700.000. Lalu 28.333 dikali X sama dengan Rp3.400.000, sehingga hasil X-nya sama dengan 120 unit. Lalu untuk titik koordinatnya berarti untuk sumbu X 120 dan sumbu Y Rp1.700.000. Nah, sesuai persamaan laba operasi dan titik-titik koordinat yang telah dicari tadi, maka grafik volume profitnya sebagai berikut, di mana titik-titik ini artinya perusahaan Wahyu Kencana akan mencapai break-even point ketika unit yang terjual sebanyak 60 unit. Lalu, perusahaan Wahyu Kencana akan mencapai profit sebesar Rp1.700.000 ketika unit yang terjual sebanyak 120 unit. Dan ketika unit yang terjual sebanyak 0, maka perusahaan Wahyu Kencana akan mengalami penurunan atau kerugian sebesar Rp1.700.000. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.